Hi, Coach John Herdman. Congratulations on the new job. We are all super excited to meet you. Let's go Garuda. Let's fulfill our dreams together. And sampai jumpa di Maret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa, berjumpa kembali dengan saya J. Lucusten. Tentu saja dalam sebuah podcast yang kita fokus pada perbincangan ataupun berita-berita sepak bola Indonesia, Timnas Indonesia, Liga 1 ya, John Herdman, pelatih Timnas Indonesia, dan juga pemain-pemain Timnas baik itu yang ada di Liga 1 dan juga yang abroad di luar negeri dan juga sepak bola dunia. Hari ini sesuai janji saya pada waktu siang tadi, saya tadi pagi ya kayaknya, Persib itu akan menghadapi Persis di kandang Persis di Solo, dan kemenangan nampaknya jatuh pada Persib, dan itu gol dicetak pada menit pertama ya. Dan juga ini kabar John Herdman yang telah melakukan rapat bersama Alexander Zwiers ya, jelang keberangkatan ke Eropa. Nanti dia akan menonton beberapa pertandingan, Jay Itzes, kemudian Emil Audero, Kelvin Verdong, dan juga Kevin Dix, dan juga nanti ada Dean James yang di Eredivisie. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih buat para penonton baru ya, buat para penonton baru yang udah melakukan like dan subscribe. Bagikan ini kepada teman-teman Anda, jangan lupa itu ya. Kemudian juga berikan kritikan dan saran pada saya J. Lucusten di link kolom komentar, dan juga kritikan dan saran buat PSSI dan juga Ketua Umum Erick Thohir. Langsung aja kita bahas bagaimana pertandingan Persib Bandung yang dijamu Persis Solo di Stadion Solo ya. Ini cukup menarik bagaimana memang tidak disiarkan oleh Indosiar, namun tadi kita nonton di video ya. Dan pertandingan cukup ketat ya, bagaimana presisi antar kedua tim, dan saya salut kepada pendukung dari Persis Solo yang tertib dari awal hingga akhir pertandingan. Mereka selalu memberikan dukungan pada timnya Persis Solo, meskipun mereka harus mengakui kekalahan dari Persib lewat sebuah gol yang dicetak Andrew Jung ya. Ini serangan berawal dari sisi kanan ya, pertahanan dari Persis Solo di babak pertama ya, bagaimana akhirnya seorang Eliano Renders ya, yang pemain serba bisa berada di gelandang kiri, kemudian dia bisa di sayap kiri, bisa juga di back kiri, back kanan ya. Ini pemain serba bisa, memberikan umpan yang cukup manis pada Andrew Jung yang akhirnya bisa menyundul bola masuk ke gawang Persis Solo. Meskipun ya Persis Solo tidak tinggal diam, setelah kegulan dia tersentak dengan gol yang dicetak Andrew Jung, dan sempat dicek oleh wasit apakah ini ada offset atau tidak, namun diputuskan bahwasannya itu clear gol yang dilesakkan oleh Andrew Jung lewat kepala setelah menerima umpan dari Eliano Renders. Dan hingga babak kedua sebenarnya Persis tidak tinggal diam, mereka selalu melakukan serangan-serangan, dan saya melihatnya begini ya, Liga Indonesia sekarang ini sudah berbeda, tingkat presisinya, kecepatannya ya, kemudian bagaimana sebuah tim itu ingin meraih kemenangan dengan sabar dan kecepatan yang saya rasa kecepatan di Liga 1 speednya itu sudah naik ketimbang pada era tahun lalu ya. Bagaimana saya cukup menikmati bagaimana pertandingan Persis menjamu Persib, meskipun Persis harus kalah dan masih terjerembab di posisi 18 klasemen. Itu tadi ya pertandingan di mana Persib Bandung yang telah memenangkan sebuah laga, dan dia tetap berada di puncak klasemen Liga 1. Di bawahnya ada Borneo dan juga Persija yang ya pokoknya kurang 4 poin dari Persib Bandung di puncak klasemen. Itu yang bisa kita sampaikan terkait Persib Bandung dalam lawatannya ke Solo. Ya, saya kangen kota Solo. Aduh, makanannya itu enak-enak. Ya, selamat ya buat Persib yang udah memenangkan pertandingan. Dan ada kabar juga Alexander Zwiers melakukan
pertemuan dengan juga pelatih timnas Indonesia Coach John Hedman ya jelang, karena Februari saya udah katakan kalau nggak akhir Januari ya di awal Februari ini pelatih kita John Hedman itu akan terbang ke Eropa. Yang pertama nonton pertandingan. Setelah kemarin itu dia sibuk nonton pertandingan Persita, kemudian Persija ya, kemudian juga datang ke datang ke tempat latihan klub, ada Persita, kemudian Bali United dan juga Persija. Saat ini dia akan nonton pertandingan Emil Audiro di Sassuolo, kemudian Emil Audiro ya di Cremonese, JICES di Sassuolo, kemudian juga di Bundesliga ada Kevin Dix, kemudian di Bayern Mönchengladbach, kemudian juga Kelvin Verdong, salah satu back kiri kita yang telah meloloskan Lille ya ke playoff Liga Eropa ya. Terima kasih buat Kelvin Verdong dengan usaha kerasnya. Kemudian nanti juga akan menonton pertandingan di mana Dean James di Eredivisie bersama Go Ahead Eagles, kemudian Ole Romani ya di Liga Inggris. Kemudian tidak hanya memantau pemain-pemain timnas yang saat ini ada di klubnya masing-masing, namun juga para pemain naturalisasi ya. Mereka yang punya darah Indonesia, keturunan Indonesia, yang sudah saya sampaikan beberapa kali ya. Ada Pascal Struijk, ada Ian Maatsen, ada pemain juga Jensen Seal di Wolfsburg, kemudian juga ada Laurin Ulrich, kemudian yang ada di Fenerbahce itu juga keturunan Indonesia. Nah, ini nanti apakah pemain-pemain yang mungkin di luar yang saya sebutkan, ada beberapa pemain, namun yang sudah saya katakan dari awal, John Hedman ini untuk mencari pemain seperti hampir mirip dengan STY. Dia selalu mencari bintang-bintang muda ya, bukan bintang tapi pemain-pemain muda yang dia punya potensi untuk nanti dilatih dari U23, bahkan apakah nanti layak untuk masuk timnas senior. Dan seperti yang saya udah wartakan ataupun saya informasikan kepada Anda sebelumnya ya, Laurin Ulrich dan juga Jensen Seal ini menjadi sebuah target yang saya rasa akan dibidik oleh PSSI, karena dua pemain ini memang tidak menyatakan dia ingin membela timnas Belanda, masih konsentrasi pada klubnya. Sementara untuk Laurin Ulrich terbuka sekali dalam berbagai podcast dia berbicara pada Yusa Nugraha, ini terbuka sekali untuk menerima pinangan dari timnas Indonesia. Laurin Ulrich ini usianya masih muda, 20 tahun, mungkin tahun ini 21 tahun, dan merupakan kapten dari Jerman U20. Ya, ini pengalaman cukup bagus, seorang midfielder, punya kemampuan yang cukup bagus. Apakah nanti dia akan bisa menggantikan Tom Hay di sisi lini tengah timnas Indonesia? Itu yang kita harapkan, karena Tom Hay saja ini usianya udah 30 tahun, dan usia itu tidak bisa kita bohongi untuk pergerakan ya, larinya, speednya, karena dengan pemain-pemain muda pasti akan kalah. Dan apakah Laurin Ulrich ini nanti juga berhasil dibawa pulang oleh John Hedman? Terkait juga yang di luar saya beritakan, juga ada di Australia, Luke Vickery. Ini adalah seorang pemain sayap yang cukup bagus ya. Selain juga ada di namun ini kan tidak ke Australia ya, laporannya adalah ke Eropa. Namun saya juga menginformasikan Luke Vickery ini juga pemain bagus, pemain sayap kanan, dan juga sama dengan posisinya seorang Ilyas Alhaf di Bangkok United. Namun kepergian seorang John Hedman ke Eropa ini benar-benar nanti akan berbicara kepada calon pemain naturalisasi terbaru yang mungkin secara apa ya, kita udah melakukan riset. Beberapa pemain yang memang menyatakan ketersediaannya dia untuk bergabung bersama timnas, kan dia memiliki keturunan dari ayah atau ibu atau kakek dan neneknya, maka Laurin Ulrich ini yang mungkin akan menemani Jensen Seal untuk nanti dinaturalisasi. Tergantung bagaimana nanti John Hedman untuk bisa memberikan
motivasi yang cukup besar pada kedua pemain ini dan mungkin pemain yang lainnya. Itu yang bisa kita sampaikan, dan jangan lupa untuk berikan like dan subscribe ya. Jangan lupa untuk kritik dan saran buat saya. Dari Jakarta, saya J. Lucusten mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.